Perundungan atau bullying bukan aksi perundungan yang menganiaya siswa lainnya. Sebuah kertas putih, bersih, murni, dan penuh potensi. Sekarang, bayangkan kertas ini adalah harga diri seorang anak. Ketika ia dihina, kertas itu sedikit terlipat. Ketika ia diusir dari kelompok, kertas itu diremas. Meskipun lipatan itu dibuka, apakah kertas itu akan kembali mulus seperti semula? Jawabannya tidak. Inilah analogi kerusakan psikologi yang ditimbulkan oleh bullying. Kita tidak hanya membahas perilaku, kita membahas luka batin yang permanen. Fenomena bullying di sekolah, kita tidak hanya menggambarkan kejadiannya, tetapi juga membedah mengapa hal itu terjadi, bagaimana mekanisme bekerjanya, dan apa konsekuensi jangka panjangnya. Hey, why does everyone get so excited when a new kid comes? Bullying adalah sebuah interaksi sosial yang ditandai oleh 3 elemen kunci yang membedakannya dari sekedar pertengkaran atau konflik. Pertama, tindakan disengaja yang dilakukan dengan niat sadar untuk menyakiti. Kedua, tindakan yang berulang. Hal ini tidak hanya terjadi sekali, melainkan polanya konsisten dari waktu ke waktu. Ketiga, tindakan ketidakseimbangan kekuatan. Pelaku berupa individu ataupun kelompok memiliki kekuatan nyata atau persepsional yang lebih besar secara fisik, sosial, status, ataupun usia dibandingkan korban. Mekanisme bullying seringkali terjadi menjadi 4 jenis yang saling terkait. Pertama, bullying verbal. Ini adalah yang paling umum, seperti mencela, menghina, dan memberikan julukan. Ini adalah pintu masuk yang secara psikologis merusak harga diri korban secara bertahap. Kedua, bullying sosial atau relasional. Ini adalah paling merusak, seperti pengucilan dan penyebaran rumor. Ini bekerja secara analitis untuk mengisolasi korban dari jejaring dukungan sosial yang membuatnya semakin rentan. Ketiga, bullying secara fisik yang merupakan paling terlihat, seperti pemukulan atau perusakan barang. Ini menegaskan dominasi fisik pelaku kepada korban. Keempat, bullying cyber yang merupakan ancaman daring. Dampaknya secara analitis adalah menghilangkan rasa aman korban, karena ancaman dapat mengikuti korban hingga ke rumah. Fenomena bullying tidak tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks dari 3 lapisan utama berdasarkan teori ekologi Bronfenbrenner. Pertama, mikrosistem dalam individu dan keluarga. Pelaku seringkali memiliki defisit kognitif emosional seperti empati yang rendah dan toleransi frustrasi yang minim. Secara analitis, pelaku bullying adalah mekanisme coping yang dipelajari, mungkin dari menyaksikan kekerasan di rumah atau pola asuh yang keras untuk mengelola frustrasi dan memvalidasi diri melalui kekuasaan. Korban sering memiliki faktor risiko bawaan seperti rendahnya harga diri atau ciri fisik atau sosial yang dianggap berbeda. Secara analitis, kerentanan psikologi ini membuat korban menjadi sasaran yang dianggap aman karena kecil kemungkinan untuk melawan balik. Kedua, mesosistem dalam lingkungan sekolah. Terjadinya kegagalan institusi secara analitis, bullying marak karena adanya budaya diam atau kelalaian pengawasan dari pihak sekolah. Jika sekolah tidak memiliki protokol penanganan yang konsisten,
pelaku akan mendapat pembenaran bahwa tindakannya tidak memiliki konsekuensi serius. Selanjutnya adalah peran saksi yang sangat krusial. Ketika seorang saksi memilih diam, secara analitis mereka mengirimkan pesan kepada pelaku bahwa tindakan kekerasan itu dapat diterima. Fenomena ini disebut bystander effect, di mana kehadiran orang lain justru mengurangi kemungkinan setiap individu untuk bertindak. Jika saksi berubah menjadi upstander atau berani membela, peluang bullying terhenti jauh lebih besar. Dampak bullying bersifat struktural dan melampaui masa sekolah. Pertama, berdampak pada psikologi korban yang mengalami kecemasan, depresi, post-traumatic stress disorder, dan ide bunuh diri. Bullying merusak fondasi harga diri seseorang, menyebabkan korban kesulitan menjamin hubungan yang sangat sehat, takut pada lingkungan sekolah, dan potensi masalah mental kronis hingga dewasa. Oh, I know what it is. She's just a little thirsty. Nice. Kedua, dampak akademik korban. Hal ini mengakibatkan penurunan konsentrasi, sering bolos sekolah, ketakutan mengganggu proses kognitif, menyebabkan penurunan prestasi dan membatasi peluang pendidikan atau karir di masa depan. Ketiga, dampak pada pelaku, merasa adanya rasa puas dari dominasi dan berkurang atau bahkan hilangnya empati. Menurut tulisan UNICEF, perilaku agresif di kalangan anak muda termasuk kekerasan dan perundungan memiliki kaitan dengan peningkatnya resiko gangguan psikis dalam rentang kehidupan, fungsi sosial yang buruk, dan proses pendidikan. Hey, why does everyone get so excited when a new kid comes? So gay. Oh, so easy.
Sorry, I got you. What's wrong? Tell me. It's okay. No, it's not.